Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Apa jadinya sahabat ya kalau selama bertahun-tahun ini teriak soal kebenaran akan tuduhan mereka terhadap ijazah Pak Jokowi, tetapi saat diuji ya di bawah cuma fotokopi. Inilah yang membuat gugatan mereka di beberapa tempat kemudian dimontahkan. Tidak enak saja kalau saya mengatakan bahwa mereka dilepe oleh para pengadilan yang ada di beberapa daerah sahabat. Intinya kekalahan-kekalahan ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa pada prinsipnya apa yang mereka lakukan semua ini memang benar-benar tanpa dasar. Dan ini yang saya maksudkan, bahwa ketika narasi Roy Suryo CS betul-betul ambruk total, dan bukan karena keinginan istana atau penguasa, tapi oleh fakta yang mereka sendiri tidak siap menghadapinya. Salah satu contoh misalnya ada perdebatan yang begitu sangat heroik di mana Roy Suryo dan pengacaranya tidak berkutik karena memang mereka tidak punya dasar sama sekali dalam tuduhan yang diarahkan ke Pak Jokowi. Akhirnya David Payung yang merupakan salah seorang relawan Pak Jokowi menantang mereka. Dan seperti biasa, setiap tantangan datang pasti mereka pada ngeyel. Ditanya A, jawabannya B sahabat. Nah ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Keputusan KIP itu kan hanya dua ya, dikecualikan atau tidak kan. Dengan ditolaknya itu berarti nggak ada, itu semua terkecualikan ya. Jadi maksudnya ijazah Pak Joko Widodo itu tidak dikuasai supaya, makanya ditolak apa? Jadi bukan ini bukti bahwa keputusan menuduh Jokowi ijazah palsu. Ketika Roy Suryo mengatakan Jokowi ijazah palsu, datanya nggak ada, baru mencari data sekarang. Mencari data di KIP, mencari data lewat fotokopi scan, tapi nggak pernah punya data hukumnya dari mana sih anak ini? Dari mana dikatakan itu penelitian ilmiah? Oke, dipersingkat. Ya, itu juga kebohongan penelitian ilmiah, nggak ada variabel-variabel ilmiah. Salah satu variabel ilmiah itu adalah data itu harus valid dan asli, bukan bohong-bohongan, yaitu fotokopi. Nah itu kesalahannya, jadi jangan membohongi publik dengan itu. Jadi sekarang kita mau katakan bahwa publik sudah tercerahkan dan sudah bosan dengan kasus ini, makanya pihak kepolisian cepatlah mendorong itu kepada kejaksaan supaya cepat persidangan ini. Baik. Kita sudah capek menunggu supaya masyarakat ini tenang, teduh dengan situasi yang diciptakan oleh Mas Roy. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana gambaran dari video itu, di mana Roy Panci CS tidak bisa berkutik. Kita buka saja satu persatu ya. Selama ini kita tahu bahwa Roy Panci dan barisannya itu berkuar-kuar ke publik, seolah mereka punya bukti kuat, seolah mereka memiliki bukti ilmiah, apalagi dengan bukunya itu yang selalu dipamer kemana-mana tapi tidak laku sahabat. Merasa bahwa ini adalah merupakan bukti yang tak terbantahkan katanya. Tapi apa yang terjadi ketika berhadapan dengan David Payung? Bukti ijazah yang dijadikan dasar tudingan ternyata hanya fotokopi, dan ini hal yang paling memalukan. Karena dia tidak memiliki dokumen asli. Bukan barang bukti yang sifatnya primer, bukan sesuatu yang bisa diuji keabsahannya di pengadilan. Oleh karena itu, buat kita yang waras ini bukan kesalahan kecil. Ini adalah cacat fatal sebenarnya. Karena yang namanya hukum, fotokopi itu bukan kebenaran. Tapi dia hanya sekedar bayangan dari dokumen yang bahkan tak pernah mereka pegang. Bahkan ketika diperlihatkan pun masih ngeyel menganggap ijazah asli itu sebagai ijazah palsu. Yang dia persoalkan fotonya karena Roy Panci merasa sebagai orang yang sangat ahli dalam hal fotografi mulai masih kecil, mulai usia SD. Dan itu kan kengeyelan sebenarnya, sekaligus kebodohan yang dipertontonkan di publik. Siapa yang mau percaya? Dan sahabat-sahabat saksikan sendiri bagaimana pengadilan menolak tuntutan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Roy Panci CS beserta pengacaranya?
Apakah dia mengakui kekalahan itu? Tidak. Tetap saja ngeyel, merasa menang, dan menganggap hakim ini yang tidak becus. Menganggap pengadilan ini distel. Jadi tidaklah satu pun lembaga negara hari ini yang mereka percayai. Jadi memang sudah mirip-mirip dengan aliran Islam garis keras. Ya wajar saja, karena memang di belakang mereka ini salah satunya adalah ex-HTI, yaitu si Tompel Hosinuddin TPUA, juga merupakan jebolan Rizik Sihab FPI. Jadi mereka sudah pada kompak di sana, dan memang di kepala mereka yang namanya demokrasi itu nol besar, sehingga memang dia berupaya merusak demokrasi di sini sebenarnya. Tetapi yang dia memanfaatkan demokrasi, itu hebatnya mereka ini. Makanya sampai hari ini mereka melakukan perimingan narasi terus. Publik semakin dibingungkan oleh mereka. Seolah-olah bahwa mereka hanya salah tempat. Dia menganggap bahwa ini hanya persoalan masalah teknis saja. Seolah bahwa belum menyentuh pokok perkara. Padahal faktanya jelas, pengadilan menolak karena gugatan mereka bermasalah. Jadi ini bukan sekedar kalah sebenarnya, tapi ini gugur sebelum pertandingan dimulai. Tapi kekalahan itu dipoles, diputar, dipolintir demi satu tujuan, yaitu menipu persepsi publik, menipu rakyat. Dan luar biasa karena ada juga profesor-profesor, doktor, ahli-ahli, bahkan ada mantan Wakapolri yang juga ikut terglorifikasi dengan ocehan mereka. Belum lagi Purnawirawan TNI, Sunarko CS, semua terglorifikasi. Nah, dasarnya apa? Ya, lagi-lagi tidak ada dasar lain selain daripada dasar kebencian, sahabat. Artinya memang mereka semua berkumpul, tujuannya hanya satu, bagaimana mempermalukan Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya dalam debat itu kan sangat menarik ya, karena semua drama-drama yang selama ini dia jajalkan itu benar-benar dirontokkan oleh David Pajung, dibongkar secara logis dan tenang. Dan dia melakukan tanpa teriak, tanpa makian, tanpa emosi murahan. Hasilnya apa? Panci CS tidak bisa berkutik, sahabat. Benar-benar kelihatan di sini kengeyelannya. Kelihatan di sini kebodohannya dia pertontonkan ke publik. Karena itu kita berharap awal Januari ini mereka semua sudah dikerangkeng. P21 langsung ditahan menunggu proses pengadilan. Itu yang kita harapkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.